Halo semua, kembali lagi di acara Si Peta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Langsung saja masuk ke pembahasannya kawan-kawan. Alat dan mesin pertanian yang biasa digunakan dalam budidaya tanaman padi, yaitu yang pertama adalah traktor. Mesin traktor yang saya maksud adalah mesin traktor tangan. Biasanya dicirikan dengan memiliki dua roda, ada di bagian kanan dan bagian kirinya, dan dikendalikan oleh stang yang dipegangi oleh tangan, dan di bagian belakangnya ditariklah sebuah bajak, di mana mesin traktor ini berfungsi sebagai pengolah lahan tanaman padi dengan memanfaatkan bajak yang ditarik untuk menyingkal tanah tersebut, sehingga dengan mesin semacam ini bisa memberikan keuntungan yang lebih pada petani padi karena tenaga yang dikeluarkan cukup sedikit, lalu waktu yang dibutuhkan cukup singkat, dan biasanya gulma-gulma itu dibalik dengan cara lebih sempurna, serta struktur dari tanah tersebut lebih maksimal untuk dibudidayakan tanaman padi. Lalu yang kedua ada kultivator. Kultivator ini memiliki fungsi sama seperti mesin traktor, di mana kultivator ini digunakan untuk pengolahan lahan, dan biasanya orang menyebut dengan traktor mini karena bentuknya yang jauh lebih kecil. Dan kultivator ini melakukan pengolahan lahan dengan cara memanfaatkan rotari pada rodanya, di mana pada roda tersebut dipasangi blade, dan dengan blade tersebut kultivator ini mencacah tanah tersebut, dan pada akhirnya fungsinya sama untuk memberikan struktur tanah yang baik untuk budidaya tanaman padi dan menghilangkan beberapa penyakit yang ada di tanah dan mematikan gulma yang ada di lahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah mesin transplanter. Mesin transplanter ini memiliki fungsi sebagai penanam tanaman padi. Mesin ini memiliki kelebihan, yaitu penanamannya yang cukup cepat, jarak tanamnya yang sesuai, dan waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi itu cukuplah singkat, serta tenaga yang dikeluarkan itu cukup sedikit kawan-kawan, karena menggunakan mesin jadinya tenaganya jauh lebih sedikit. Akan tapi kekurangan dari mesin ini, tidak semua lahan di Indonesia bisa menggunakan mesin tersebut, hanya lahan-lahan tertentu, dan biasanya penggunaan bibit dari tanaman padi yang digunakan untuk mesin transplanter ini jauh lebih banyak dibandingkan secara manual menggunakan tangan, karena boros dalam penanamannya semacam itu. Lalu yang keempat ada mesin penyang gulma. Mesin penyang gulma ini terinspirasi dari alat sotrok untuk tanaman padi. Bentuk dari mesin penyang gulma ini hampir sama dengan alat sotrok, hanya saja di bagian belakang biasanya ditambah rotari. Rotari ini nantinya fungsinya untuk mencacah dan mematikan gulma, sehingga petaninya tinggal bergerak maju saja, otomatis gulma-gulma yang nantinya ada di depannya itu nanti hilang kawan-kawan, semacam itu. Dan mesin ini belum banyak dimanfaatkan di daerah kami. Di daerah kami biasanya masih menggunakan sotrok kawan-kawan, karena harganya yang cukup murah. Lalu yang kelima ada alat sprayer. Alat sprayer ini biasanya digunakan oleh para petani untuk menyemprotkan obat-obatan pengusir gulma, pengusir hama, dan alat sprayer ini biasa digunakan untuk menyemprotkan pupuk-pupuk cair yang disemprotkan ke bagian daun dari tanaman padi tersebut.
Nah, mesin sprayer ini sebagian besar dari petani kita sudah memilikinya, dan sebagian juga ada yang belum, akan tetapi biasanya petani yang belum itu memanfaatkan mesin sprayer ini dengan cara meminjam milik tetangganya, kawan-kawan semacam itu. Dan ini gaya yang digunakan untuk membeli mesin sprayer tidak terlalu mahal juga, dan sekarang seiring berkembangannya zaman, mesin sprayer sudah ada yang elektrik, dan petani tidak susah payah memompa mesin sprayer tersebut, hanya saja membutuhkan listrik untuk dalam pengaplikasian pupuk maupun obat-obatan yang dibutuhkan untuk tanaman padi. Lalu yang kelima ada mesin harvesting, mesin pemanen tanaman padi. Biasanya orang sini menyebut dengan mesin combine, mesin kombinasi, di mana mesin ini mengkombinasikan antara pemanenan padi dan pengolahan setelah pemanenan tersebut. Mesin ini bentuknya cukup besar sekali jalan dia bisa memanen dan nantinya bisa memilah antara yang damen dan yang gabah. Dan bagian yang gabah ini nantinya sudah dimasukkan ke dalam karung, sehingga para petani padi tinggal mengambilnya pada mesin tersebut, dan bagian damennya dikembalikan lagi di lahan tersebut, sehingga petani tidak perlu kerja dua kali. Biasanya sebelum ada mesin pemanen tersebut, itu petani kerja dua kali. Yang pertama ada memanen, yang kedua adalah laserke, istilahnya orang sini laserke, atau biasanya memilah antara yang mana gabah dan mana yang damen, semacam itu, dengan menggunakan mesin juga, kawan-kawan. Tapi mesin kombin ini biasanya langsung sekali jalan langsung sudah memilah antara damen dan gabah. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja videonya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat.